Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam Pekan Doa Komunikasi. Dan kita sangat bersyukur di sepanjang waktu ini beberapa kali kita sudah melihat bagaimana pelajaran-pelajaran setiap malam memberikan kesegaran bagi Anda. Dan memberikan satu pencerahan pentingnya bagi kita untuk terlibat aktif, untuk berkomunikasi di dalam pelayanan media sosial ataupun media digitalisasi sekarang ini yang menolong kita untuk menyegerakan kedatangan Tuhan, untuk menyebarkan Injil Tuhan, dan tentu selain itu mengajak kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, untuk membangun hubungan kita secara pribadi, membangun hubungan kita keluarga, membangun hubungan kita di dalam jemaat lebih dekat kepada Tuhan dan dipersiapkan bagi kedatangannya yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan melihat bagaimana seorang tokoh di Alkitab yang bernama Esther sebagai tokoh yang komunikator penyelamat bagi bangsanya. Di dalam Esther 4 ayat 16, kalau kita pergi dan melihat dalam ayat itu, di sana kita menemukan satu ungkapan yang dituliskan oleh firman Tuhan. Pergilah, dikatakan, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik siang maupun malam. Aku dan anak-anak buahku juga akan berpuasa demikian. Barulah aku akan menghadap raja, meskipun hal itu melanggar hukum. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang inspiratif dari seorang Esther ini. Ya, bagaimana Esther merupakan seorang ratu dan dia mempraktekkan satu komunikasi yang intim dengan Tuhan. Dan hal itu mempengaruhi tindakannya saat menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan kisah Esther ini merupakan contoh yang memberikan penguatan bagi kita dan memberikan pengertian tentang apa arti sebuah keberanian, apa arti sebuah iman, dan bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan memberikan hikmat serta kekuatan dalam membuat keputusan yang sangat penting di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bila kita melihat kisah tentang Esther ini, kita membaca tentang situasi yang sangat kritis, situasi yang sangat genting, situasi yang sangat sulit, di mana kita tahu ceritanya bahwa ada seorang Haman, pejabat dekat dengan Raja Ahasiweros pada waktu itu, yang telah merancang satu rencana yang jahat untuk membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan Persia pada waktu itu. Haman sudah menyusun desain yang secara terencana. Dan pada saat itu, Esther adalah seorang ratu, seorang Yahudi, seorang yang dimana mendengar bahwa bangsanya akan dibinasakan. Dan dia berada dalam posisi yang sulit. Tetapi di sisi lain, Esther memiliki posisi yang strategis untuk dapat tampil dan memberikan pengaruh kepada Raja Ahasiweros. Namun mendekati raja tanpa diundang pada saat itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Sekalipun Esther dapat memiliki akses langsung kepada raja, tetapi di dalam peraturan pada saat itu, bila tidak membuat satu janji bertemu dan diizinkan oleh raja dan langsung bertemu raja, maka itu bisa mengancam kehidupan seseorang. Di dalam Esther 4 ayat 11, di sana kita bisa menemukan satu keadaan yang sangat dramatis. Bahwa dikatakan di dalam ayat itu, segala pegawai raja dan rakyat provinsi tahu bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang memasuki pelataran dalam istana raja tanpa diundang
satu hukum berlaku bahwa orang itu harus dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepadanya, maka ia akan tetap hidup. Tetapi aku belum pernah dipanggil menghadap raja, sudah 30 hari. Inilah satu keadaan yang tampil pada saat itu, di mana konteks dan situasi krisis dihadapi oleh bangsa Yahudi dan juga Ester pada saat itu. Nah, kemudian di tengah-tengah situasi yang demikian, sebelum Ester bertindak, sebelum Ester tampil sebagai penyelamat bagi bangsanya, kita dapat menemukan dia melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Dan tidak hanya Ester, kita juga melihat di dalam cerita itu, Ester meminta dukungan dan bantuan Tuhan yang sangat penting ini melalui orang-orang di sekitarnya. Orang-orang pada waktu itu juga sangat mengharapkan terjadi satu keajaiban. Itulah sebabnya Ester meminta semua orang Yahudi di Susa untuk berpuasa selama 3 hari dan malam sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan dalam memberikan kekuatan dan hikmat atas tantangan yang sedang dihadapi. Bila kita baca di dalam Ester 4 ayat 16, di sana Ester mengungkapkan, pergilah, dikatakan, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku, jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik siang maupun malam. Aku dan anak-anak buahku juga akan berpuasa demikian. Barulah aku akan menghadap raja, meskipun hal itu melanggar hukum. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ketika Ester meminta agar seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di Persia mengadakan doa dan puasa, dia sangat merindukan supaya Tuhan memberikan keberanian baginya. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan komunikasi melalui doa dan puasa? Di dalam Ester 5 ayat 2. Ini merupakan satu rangkaian cerita. Saat Ester sudah berencana untuk bertemu dengan raja dan telah melewati komunikasi dengan Tuhan, doa dan puasa, tidak hanya dia tetapi juga seluruh bangsa Yahudi. Di dalam ayat 2 itu, ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, di ayat itu kita melihat ia atau raja mendapat belas kasihan kepadanya. Ada belas kasihan muncul di dalam diri raja, dan di ayat itu dilanjutkan, dan raja dikatakan di dalam ayat itu mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya kepada Ester. Maka Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Dan ini memberikan pengertian bahwa bahwa raja mengizinkan Ester untuk bertemu dengan dia. Dan singkat cerita, ketika Ester bertemu dengan raja, dia menyampaikan segala maksud dan tujuannya. Dia menceritakan segala rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh Haman. Dan dengan penuh hikmat yang didapat Ester dari Tuhan, menolong Ester berbicara dengan bijaksana dan penuh pengertian kepada raja. Ester mengungkapkan permohonannya dengan cara yang tepat dan penuh hormat, dan alhasil Tuhan memberkati rencana Ester. Tuhan menyertai Ester sehingga apa yang menjadi tujuannya tercapai. Dan raja menghentikan rencana jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita perlu mengandalkan Tuhan untuk memberikan hikmat dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita berkomunikasi melalui doa dan puasa, saat kita sudah melakukan menjadi bagian kita,
maka Tuhan dengan segenap kekuatan dan kuasa-Nya bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan, melampaui dari apa yang kita harapkan. Dan Tuhan bekerja lebih untuk mencurahkan segala berkat-Nya bagi kita. Dan apa yang terjadi? Ketika Esther telah bertemu dengan raja, dan saat raja sudah memberikan jawaban, solusi, jalan keluar, di dalam Esther 8 ayat 16, maka terjadilah di sana dikatakan, bagi orang Yahudi ada kegembiraan dan sukacita, perayaan dan kemuliaan. Orang Yahudi mengalami satu hal yang terluput dari kebinasaan. Mereka selamat dari rencana jahat Haman, dan mereka menang di dalam cara Tuhan yang sangat ajaib. Itulah sebabnya sampai hari ini orang Yahudi mengadakan hari raya Purim untuk merayakan kemenangan, untuk merayakan kebebasan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka. Pengalaman Esther menjadi satu pengalaman mendalam dengan Tuhan, dan bagaimana pengalaman di dalam mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membimbing. Tuhan memberkati usaha kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan gereja kita, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, untuk kebaikan bangsa kita. Bila kita berkomunikasi, berdoa, berpuasa, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kisah Ratu Esther ini merupakan teladan tentang kekuatan sebuah komunikasi kepada Tuhan. Sebelum kita bertindak dalam situasi yang krisis, Esther mengandalkan doa dan puasa, sehingga Esther mendapatkan bimbingan dan kekuatan. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa kita dalam setiap situasi krisis yang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita. Sekalipun ada resiko yang sangat berat, tetapi Tuhan selalu setia untuk mendampingi kita selama kita tetap berkomunikasi, membangun hubungan kita dalam doa maupun puasa. Semoga pelajaran hari ini memberikan dorongan bagi kita untuk tetap membangun komunikasi kepada Tuhan. Pentingnya doa dan puasa. Pentingnya hubungan pribadi, personal relations yang kita perlu lakukan dengan Tuhan. Semoga pelajaran ini mengajak kita, mendorong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami mendapatkan pelajaran dari seorang Esther sebagai komunikator Tuhan, sebagai agen Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dan memberikan kemenangan dalam kehidupan. Berkati kiranya kami semua, pemirsa di mana saja berada, agar kami tetap selalu bergantung kepada Tuhan, membangun komunikasi pribadi melalui doa dan puasa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Berkat-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.